warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah Murti di sini. Ustazah Murti kali ini mau cerita. Cerita apa ya? Tapi sebelum cerita, Ustazah Murti mau ngajak anak soleh menyapa anak soleh semuanya dengan bernyanyi. Tapi kalau Ustazah sapa, dijawab dong. Kalau Ustazah Murti bilang, hai, 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 halo, 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 anak soleh juga jawab sama-sama. Hai, 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 halo, halo, halo. Wah, seperti itu. Oke? Nah, oke ya. Hai, 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 halo, halo, halo. Hai, 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 halo, halo, halo. Ada yang bilang gitu. Hai, 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 halo, halo, halo. Ustazah datang untuk bercerita. Siapa mau dengar cerita? Gembira bernyanyi dan tertawa. Tertawa. Ada suaranya. Tertawa. Hahaha. Gembira bernyanyi dan tertawa. Tertawa. Hahaha. Mari mendengarkan cerita bersama. Nah, itu tadi sudah nyanyi sama Ustazah, sudah mendengarkan lagu ceritanya sama Ustazah. Mau dengarkan hari ini? Oh ya, hari ini Ustazah Murti itu mau cerita tentang sirah nabawi Nabi Ismail sama Nabi Ibrahim. Nah, sekarang di jalan-jalan itu kan sudah banyak ya. Pasti anak soleh lihat dong, banyak hewan-hewan ternak yang siap akan dikurbankan. Di jalan itu Ustazah dengar suaranya, bentuknya. Siapa tahu ya, nih bentuknya itu ada yang pendek, ada yang bulunya banyak. Terus suaranya seperti ini. Di sana meh, di sini meh, di sana meh, di situ meh. Binatang apa itu? Ayo, siapa yang tahu? Benar, kambing. Nah, di sana itu ada yang besar, gemuk, siap dikorban. Namanya apa ya? Bunyinya bunyinya apa lagi? Apa ya? Benar, sapi, Ustazah. Ya Allah, subhanallah, ternyata pintar semuanya. Nah, hari ini Ustazah Murti ceritanya tentang kurban, hari raya kurban. Cerita tentang bagaimana kita sampai sekarang ini kurban tetap dijalankan. Cerita mulanya adalah tentang Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Waktu itu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim bermimpi. Dan cerita tentang Nabi Ibrahim dan Ismail itu ada di Al-Quran loh. Di Al-Quran, tepatnya di surat As-Saffat ayat 100 sampai 111. Nanti boleh dibaca ceritanya di sana. Cerita itu asli ceritanya ada di Al-Quran. Nah, ceritanya adalah, dibuka ceritanya. Nah, saat Nabi Ibrahim waktu itu sedang bermimpi. Dan saat Nabi Ibrahim bermimpi, ketika itu Nabi Ismail sudah beranjak dewasa. Remaja maksud Ustazah. Bukan dewasa, remaja. Ada yang mengatakan waktu itu Nabi Ismail berumur 13 tahun. Tapi ada yang mengatakan berusia
10 tahun. Oke, waktu itu Nabi Ibrahim bermimpi. Mimpinya itu dapat perintah untuk menyembelih anaknya. Wow, menyembelih anaknya. Wow. Akhirnya Ibrahim merasa, astagfirullah, aku mimpi apa? Tapi keesokan harinya, pada waktu malam hari, ternyata Nabi Ibrahim bermimpi yang sama. Mimpi menyembelih anaknya. Tapi dalam mimpi itu terdengar suara, wahai Ibrahim, tepatilah janjimu. Suara itu yang terdengar. Keesokan paginya, Nabi Ibrahim baru sadar bahwa mimpi itu adalah petunjuk dari Allah, yang mimpi itu harus dari Allah dan harus ditepati. Akhirnya pagi-pagi sekali Nabi Ibrahim meminta Ibu Hajar. Ayo, siapa Ibu Hajar? Ibu Hajar itu adalah ibu dari Nabi Ismail. Nah, Ibu Ibrahim meminta Ibu Hajar, meminta tolong untuk Ibu Hajar untuk menyiapkan pakaian yang baik dan pewangian yang digunakan untuk Ismail, karena Ismail akan diajak untuk bertemu seseorang. Itu kata Nabi Ibrahim. Ibu Hajar menyiapkan semuanya. Siapkanlah semuanya. Bahkan pagi itu Ismail disisir dengan rapi dan cakep sekali. Mereka sudah siap untuk berangkat. Nabi Ibrahim membawa pisau yang sangat tajam, juga tali. Akhirnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berangkat menuju Bukit Mina. Mereka berjalan Bukit Mina. Saat di tengah perjalanan, Nabi Ibrahim berkata pada anaknya. Apa perkataan anaknya? Tunggu dulu. Ternyata ada yang lagi sibuk, sangat sibuk sekali. Sewaktu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berangkat menuju ke Mina. Siapa sih kira-kira yang sibuk ya? Yang rempong gitu loh, siapa? Siapa ya? Wow, ternyata iblis yang sangat sibuk. Dia sangat suka Nabi Ibrahim melaksanakan perintahnya Allah. Dia sangat tak suka. Dia berpikir, aku ini harus merencanakan sesuatu agar Ibrahim dan Ismail tidak jadi melaksanakan perintahnya Allah. Apa ya? Si iblis berpikir dengan keras. Dia memakai 1000 cara untuk supaya Nabi Ibrahim dan Ismail tidak jadi melaksanakan perintah Allah. Nah, di tengah jalan Nabi Ibrahim dan Ismail pun dihadang oleh iblis yang menyamar sebagai seorang kakek-kakek. Dan si iblis berkata kepada Nabi Ibrahim, "Hai Ibrahim, kau seorang ayah yang tidak patut. Engkau gak sayang apa anaknya disembelih?" Nabi Ibrahim bilang, "Anakku, jangan kau lihat. Itu adalah iblis yang menggoda kita, yang akan mengagalkan perintahnya Allah. Jangan kamu lihat. Iya ayah, kita lempar saja iblis itu dengan batu-batu agar dia pergi." "Hei Ibrahim, aku ini bilang sama kamu kok diam aja?" Akhirnya si Ibrahim sama Nabi Ismail ambil batu, lemparlah kemana? Ke Ustazah.
Bukan dong. Kemana? Ke iblis. Ke iblis, dilemparlah iblis. Aweng. Kamu lempar aku. Dilempar. Ayo dilempar lagi. Sampai akhirnya iblis pergi. Nah, lemparan-lemparan itu sekarang diabadikan loh saat kita berangkat haji. Biasanya orang-orang itu ada kegiatan lempar jumroh akobah, ula, ustoh kalau nggak salah 3. Nah, itulah yang diabadikan hingga saat ini melalui rutinitas ibadah haji di kota Mekah. Terus si iblis gagal. Dia gagal merecokin atau menggagalkan rencananya Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail. Kesel si setan itu, si iblis juga kesel. Gagal maning deh. Gagal maning. Katanya seperti itu. Bilangnya gagal lagi. Akhirnya iblis mencari 1000 cara lagi. Aku harus berpikir lagi. Apa ya? Aku akan ke rumah Hajar, ke Ibu Siti Hajar. Aku akan kecoki dia. Aku akan beritahu dia bahwa suaminya akan membunuh anaknya. Dia pasti akan marah. Nah, si setan yang sibuk, si iblis yang sibuk sendiri ini datanglah ke rumah Ibu Hajar. Ibu Hajar dikasih tahu bahwa anaknya akan dibunuh oleh ayahnya. Tapi apa? Ibu Hajar tidak pernah percaya dengan iblis. Dia lebih percaya pada suaminya Nabi Ibrahim. Nah, oke, di tengah sampailah Nabi Ibrahim di Bukit Mina. Nah, saat itu Nabi Ibrahim berbicara pada Ismail. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi, aku menyembelihmu, anakku. Pikirkanlah, wahai anakku, apa pendapatmu tentang mimpi ayahmu ini? Tapi apa yang dijawab Ismail? Ayah, apa yang diperintahkan Allah itu insya Allah lakukanlah. Mungkin engkau, insya Allah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Subhanallah, jawabannya termasuk anak-anak yang soleh, anak-anak yang hebat, selalu menurut perintah Allah dan selalu patuh kepada perintahnya orang tuanya. Siapa yang di rumah suka membantah sama ibu bapaknya? Ayo. Gak ada dong. Lu lihat, Nabi Ismail aja sangat patuh perintah orang tuanya. Ibu bapak tentunya akan sangat sayang kepada anak soleh. Jika anak soleh juga patuh kepada ibu dan bapak, tidak pernah membantah perintah ibu dan bapak, selalu menyayangi. Sayangilah bapak dan ibu selagi ibu dan bapak kita masih ada. Oke, kembali lagi ke Ibrahim. Nah, setelah Nabi Ismail bilang seperti itu kepada Nabi Ibrahim serta-merta memeluk anaknya sambil menangis. Betapa engkau anakku yang soleh, engkau berani mengorbankan dirimu hanya kepada cintamu kepada Allah, anakku. Itu karena cintanya Nabi Ismail pada Allah. Kita juga harus cinta kepada Allah dong. Kita harus mendahulukan Allah. Apapun yang kita lakukan, dahulukan Allah. Maka Allah akan mendahulukan setiap keinginanmu. Oke? Lanjut lagi ke cerita Nabi Ismail dan Ibrahim. Nah, saat sampai di bukit tadi sudah disiapkan,
Nabi Ismail atau Ismail anak Nabi Ibrahim meminta 4 permintaan kepada ayahnya. Apa ya? Dia bilang kepada ayahnya begini, Ayah, sebelum aku berkorban untuk Allah, kau korbankan untuk Allah, kau persembahkan untuk Allah, aku meminta 4 permintaan, Ayah. Apa anakku Ismail? Ayah, permintaan yang pertama, engkau ikat tanganku dan kakiku erat-erat supaya aku tidak banyak bergerak nantinya saat engkau menyembelih aku. Subhanallah, sampai segitunya ya Nabi Ismail. Hebat nggak ya Nabi Ismail ya? Nah, permintaan yang kedua, Ayah, lepaskanlah pakaian ini agar darah tidak menempel di pakaianku. Nanti biar ibuku tidak bersedih. Subhanallah, Ustazah sangat bangga lihat Ismail. Permintaan yang ketiga Nabi Ismail, ya Ayah, tajamkanlah pisaumu Ayah, sewaktu akan memenggal aku, biar meringankan penderitaanku. Jadi kalau pisaunya tajam kan langsung korbannya langsung jatuh ke Allah. Permintaan ketiga. Yang keempat, permintaanku yang terakhir ya ayahku, sampaikan salamku kepada ibuku dan berikanlah pakaianku ini nanti kepada ibuku sebagai penghibur untuknya. Hanya 4 permintaan. Apa ya yang masih ingat ya? Permintaannya apa? Yo. Yang satu tadi apa permintaannya? Bener, minta diikat tangannya sama kakinya yang kuat supaya tidak gerak-gerak. Oke, 1. Yang kedua tadi apa? Melepaskan pakaiannya supaya tidak terkena darah, biar ibunya tidak sedih kalau melihat darahnya. Dan yang ketiga, apa? Menajamkan pisaunya agar kalau penyembelihannya biar lancar, cepat, dan meringankan penderitaan Ismail. Sebab kematian itu sangatlah sakit. Dan yang keempat, terakhir, menyampaikan salamnya Ismail kepada ibunya dan memberikan bajunya ini sebagai penghibur hati ibunya. Nah, akhirnya keempat permintaan itu yang pertama sudah dilaksanakan. Ismail sudah diikat, matanya ditutup, tangannya diikat, dia ditaruh di sebuah batu. Nabi Ibrahim akhirnya menaruh pisaunya di lehernya, pas seperti ini. Dengan ridho Allah, dengan kekuasaan Allah, saat memotong lehernya ini, ternyata pisaunya tidak bisa dipotongkan ke leher Nabi Ismail. Kenapa? Itulah kekuasaan Allah. Allah melihat keikhlasan dan kesabaran Nabiullah Ibrahim dan Ismail anaknya. Dia telah lolos dengan ujiannya Allah. Akhirnya pisau tadi tidak bisa dipotongkan ke lehernya. Nabi Ibrahim heran, kenapa pisau ini nggak bisa ya? Akhirnya Nabi Ibrahim menguji pisaunya ini, dipotongkanlah ke batu. Ternyata batu itu terpecah jadi 2. Tapi kenapa kepada Ismail gak bisa? Subhanallah, kekuasaan Allah pula. Si pisau ini ternyata berkata, wahai Ibrahim, engkau suruh aku memotong, tapi Tuhanku menyuruhku jangan memotong. Jangan memotong. Aku ikuti perintah Tuhan. Karena kesabaran Nabi
Ibrahim dan Ismail, maka Allah menebusnya dengan seekor sembelihan atau kurban yang besar untuk dijadikan pengganti dari Nabi Ismail. Dan itu ada loh di Quran, di surat As-Saffat ayat 107. Nanti boleh dilihat. Maka kurbannya digantikan dengan kurban yang besar, ternak yang besar. Nah, disitulah akhirnya perintah kurban hingga saat ini masih dilakukan oleh seluruh umat muslim di seluruh dunia, termasuk kita, anak soleh, ayahnya anak soleh. Nah, bagi teman-teman anak soleh, ayah bunda atau yang lainnya, jika mempunyai rezeki yang lebih, hendaklah untuk berkorban. Rasulullah pernah berkata kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, jika kamu mampu berkorban, maka korbanlah. Jika kamu mampu dan tidak mau berkorban, jangan mendekat ke masjidku." Rasulullah berkata seperti itu. Nah, berarti yang banyak uang harus berkorban, biar apa? Tanda cinta kita kepada Allah. Oke, anak soleh, sudah ngerti belum? Nah, berarti tadi Nabi siapa ya yang akan dikorbankan oleh ayahnya? Siapa ya? Putranya tadi siapa namanya? Apa? Ibrahim? Oh, bukan. Ismail ya. Putranya adalah Ismail. Dan ayahnya adalah siapa? Ibrahim. Good. Siapa ibu Nabi Ismail? Pinter. Ibu Siti Hajar. Oke anak soleh, sebelum selesai, sebelum Ustazah tutup, Ustazah punya lagu loh tentang kurban. Mau ikuti lagunya? Lagunya itu kayak potong bebek itu loh liriknya. Kalau liriknya potong bebek kan, potong bebek angsa masa dikuali. Tapi kita ganti sekarang. Oke teman-teman, kita nyanyi sama-sama ya. Nanti kalau hitungan 1, 2, 3 langsung mulai. Dan 2 kali ya nyanyinya nanti ya. Oke ya. 1, 2, 3. Potong hewan kurban setahun sekali sebagai rasa syukur kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bersama-sama potong hewan kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bersama-sama potong hewan kurban. Potong hewan kurban setahun sekali sebagai rasa syukur kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bersama-sama potong hewan kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bersama-sama potong hewan kurban. Itu tadi lagunya. Nanti boleh nyanyinya sama-sama sama mama papa di rumah ya. Oke, sampai jumpa kembali di cerita yang akan datang. Cerita selanjutnya bersama Ustazah Mukti. Salam sang pemimpin. Salam sang pemimpin cilik. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Jaga kesehatan selalu. Anak soleh pasti bisa. Cuci tangan selalu. Dan jangan lupa pakai masker di keluar kemana-mana. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.